Jadi pernah nih kita bikin live di daerah Ujung Sari. Ujung Sari. Itu pas terakhir habis penarikan keris, merinding nih. Itu tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bro Followers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, Cek. Amin. Amin. Oke, balik lagi ya bersama Bro Val. Hanya di podcast kesayangan kalian dalam acara Kontuy Kopi Santuy. Oke, di kesempatan kali ini kita udah punya narasumber nih, Cek ya. Pastinya, Cek, yang kita undang ini narasumbernya pastinya bukan kaleng-kaleng, Cek ya. Kaleng-kaleng pasti bakalan seru jalan ceritanya, fenomenal, bombastis. Oh ya. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita perkenalkan diri dulu, Cek. Oke. Pastinya, Cek, kita selalu berdua nih ya. Pasti. Dalam acara Kontuy. Dengan siapa nih? Gua Bronx dan sebelah gua Valen. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih ya. Langsung aja kita undang narasumber ini, Cek. Oke, mari. Oke, Bang. Siap. Ini abang-abangan kita ini. Makanya salam corona. Salam corona duluan. Oke, ini kawan profil ya, narasumber kita yang udah datang berapa jam yang lalu lah pokoknya ya. Di konten dari kita pokoknya. Sebelum kita pembahasan lebih ke depannya, kita perkenalan dulu narasumbernya. Ya, Bang. Ya, siapa? Nama gue Bang Dul. Bang Dul. Biasa dipanggil Habib aja. Habib aja. Habib. Ini Bang Dul, ini Bang Habib. Oke, narasumber kita udah ada di sini ya. Ibaratnya kita udah perkenalan. Jadi kawan Broval nih pengen tahu nih narasumber kita nih, beliau ini tergabung dengan komunitas atau konten kreator konten Betawi ya. Ibaratnya mereka nih bergerak di bidang YouTube ya. Ibaratnya jadi biar kawan Broval nih tahu, gimana Bang ceritain nih, maksudnya masuk pertama kali jadi YouTuber itu apa, terus gimana gitu. Jadi gini. Dulu gua main di misteri. Misteri. Setelah berjalan berapa bulan lah ya, istri hamil nih. Istri ngelarang. Karena setiap kali gua habis live itu ada yang ikut. Oh, nempel gitu ya? Nempel. Jadi ngikut ke rumah gitu. Iya, sama tuh gua berdiri. Makanya bini pas mulai udah 2 bulan, udah ya stop dulu. Nanti kalau udah lahiran baru berjalan lagi. Daripada gue vakum gak ada kegiatan. Betul. Akhirnya gue bikin konten cerita Betawi lah. Iya, dari pindah ya, daripada ibadah nggak ada sama sekali konten kan. Akhirnya gue ajak lah dia nih, Bib, mau nggak kira-kira bikin cerita pendek Betawi? Ya konten-konten lucu-lucuan aja lah ya, kayak komedi. Nah, kebetulan dia juga di bagian lapangan, bagian editing juga ya. Wow, luar biasa. Makanya gue ajak dia gitu. Oke Bang. Oke ya kan. Berjalan sekarang. Alhamdulillah. Jadi berjalannya itu maksudnya ikut tergabung dengan komunitas konten Betawi yang di Tangsel atau buat itu sendiri? Kalau buat komunitas di kesenian budaya Betawi, emang gue ikut juga. ISBI. ISBI namanya. Mau di apa? Banyak lah buat di Tangsel itu banyak. Tapi kalau buat sekarang ini gue vakum karena satu kerjaan. Iya, fokus kerjaan. Kedua juga libur hari Minggu aja. Jadi fokus liburnya cuma buat syuting aja. Jadi kalau nggak syuting ya keluarga gitu ya. Bang Habib juga pasti gitu ya. Iya, syuting keluarga. Persis sama Bang. Jadi berarti pertama kali ketemu Bang Habib nih, Habib ya kalau saya? Iya, Habib. Bang Habib. Itu satu tetangga atau gimana? Tetangga. Sebenarnya masih satu kampung. Oh, satu kampung. Iya. Gua di depan, dia di belakangnya gitu. Luar biasa. Ya awal dari kisengan aja sebenarnya ya kan. Awalnya di misteri dulu itu Misteri dulu, misteri. Pokoknya kalau di misteri itu banyak cerita.
dari yang ikut ke rumah, ya pokoknya ya nafas sendiri kan. Kita dari kebun, dari makam segala macem. Kadang-kadang kita pulang juga harus pembersihan juga. Tapi misterinya itu untuk sekitaran Tangsel apa di luar Tangsel gitu? Kalau buat saat ini sih masih di Tangsel sama daerah Bogor. Oh, masih Tangsel daerah Bogor. Kita live malam sama penarikan benda pusaka. Oh, gitu. Luar biasa. Itu bukannya gua yang narik, ada guru ya kan. Iya, kalau gua pribadi gua nggak bisa apa-apa. Tapi setelah yang dari misteri itu tadi kan ya kan pindah ke konten Betawi. Betul. Ya, konten itu untuk apa sih ibaratnya berotasi ke situ tuh agak ribet nggak sih? Gitu. Ya kalau gitu? buat di awal-awal sih ribet coba Bib, Bib. Iya. Yang Betul. awal kita bikin kayak komedi kayak gini ya seadanya lah, orang juga yang pertama susah, kita kan juga dari YouTube belum Belum terlalu hatam gitu ya. Iya. Betul. yang ketiga juga peralatan juga masih seadanya. Ya jadi kita coba terus, kita pelajarin apa yang kita kurang, ya kita belajar sendiri aja. Otodidak. Otodidak jatuhnya. Otodidak. Kita sering lihat tutorial aja gitu. Tutorial, Kan. Oh, kurang kita di sini nih, kurang di sini nih. Ya, Jadi kita makin hari benarin makin terus. Ya, introspeksi gitu. lah, Refleksi mana ya. kurangnya. Betul. Kayaknya kita harus belajar dari mereka nih kayaknya nih. Makanya ini aneh, kita berdua ini Agak canggung sih. Apa ya? Kita udah cross check YouTube-nya. Wow. Nama YouTube-nya apa Bang? Biar kawan profile pada tahu. Nama YouTube-nya Sang Pewaris Leluhur Official. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, di like, komen ya. Yo, ya kita berbagi cerita lah. Betul. Berbagi cerita, pengalaman juga ya. Pengalaman. pastinya ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya kita ngopi Santuy dulu Bang. ya. Santuy Siap. dulu. Sesuai dengan acaranya Kontuy. Santuy. Dulu Bang. Ya. Santuy bareng ngopi santuy. Luar Mau biasa. ngopi kalau nggak ada ahnya itu kurang. kurang makanya itu ada seruputnya dulu ya kan baru. Iya. Kurang ngecerit ya. Udah jadi hasil ya. Udah ciri khas. Oke bang. Next pertanyaan ya. Itu abang awal mula masuk ke YouTube itu kan dari konten misteri ya. Iya, betul. Itu awal mulanya tahun berapa bang? Ini sih baru belum ada setahun. Oh, belum ada Baru setahun. Awalnya sih jadi cuma ikut-ikut aja. Jadi temen bikin misteri nih. Aku kan tahu gimana caranya kan. Gue ikut sama dia, ngeliat bareng sama dia. Oh begini. Akhirnya gue buka channel tuh, ya kan. Daripada gue ngikut sama dia terus, gue buka channel sendiri, ya kan. Kebetulan gue punya guru spiritual juga yang bisa lah hitungannya. Ya bukan dikatakan hebat ya kan, bisa. Akhirnya gue ngekor sama dia, Oh, gitu. ngikut ya, Gua, gitu ya. kita bikin konten yuk, ayo, ya kan. Jalan bareng sama dia tuh. Jalan bareng. Ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai ya. sekarang. Soalnya Bang yang aneh lihat sempet di YouTube-nya itu kan kita cross check tuh, kita lihat. Jadi abang talentnya nih ya di sini ya. Bang. Iya. Talentnya cuman ada satu lagi tuh yang kemarin yang ketipu tuh, yang kehipnotis ya. Iya. Itu gimana gitu? Itu kocak tuh seru tuh. Kang Gofal kalau penasaran cek aja YouTube-nya ya tadi ya, Sang Pewaris Leluhur Official. Kalau Bang Habib ini di belakang layar doi soalnya. Pokoknya tim Korea aja dah. Tim hahahi gitu. Dari cerita juga ibu ngarang sendiri. Oh. Jadi kadang waktu pertama-tama kali bikin konten komedi, jadi gue punya cerita nggak pakai naskah tuh. Oh, nggak pakai Pokoknya nanti lu adegan lu begini, Ya, apa yang dipikirin ya dikeluarin aja. Dia ngalir gitu ya, Iya, spontan ya, gitu. Karena benar. keterbatasan waktu juga. Waktu juga ya, benar. Nah, mulai saat ini nih baru gue pikirin nih. Ketika gue udah lelah mikir, gue serahin ke dia. Oh, ke Habib Iya. ini, serahin. Gua Ganti-gantian udah lu nih, lah. udah pusing nih. Hmm. Gue serahin dulu aja dah. Gitu. Luar. Hitungannya belajar produser kecil-kecilan lah, Iya. ya kan? Awal ibaratnya kalau orang bilang kita mulai dari bawah Nah, dulu, betul. dari nol dulu, sekarang sampai bener-bener wah pokoknya udah keren deh SPO. Kita aja belum ada iklannya. Kan semua juga tergantung dari pengeditan juga ya kan? Gitu. Butuh proses juga ya. Iya, bener. gitu. Jadi di situ ketahuan juga tuh prosesnya, jadi suksesnya gimana ya kan, berarti ada tahap-tahapnya ya. Iya, emang gitu ya. belajar dari bawah kan. Bener. Oke nih bang, next pertanyaan lagi nih ya. Gak apa-apa, lu nanya gue jawab. Iya. Bang. Asik. Enaknya di sini gitu, narasumber tinggal jawab aja, Iya. nggak pusing gitu. Bisa-bisa lu aja ya. Jadi kan di YouTube
ibaratnya baru 1 tahun ya Oh, tahun. dari pertama di konten misteri, terus berubah ke komedi Betawi. Ya. Itu abang tergabung nggak nih dalam satu komunitas konten kreator? Ada beberapa sih. Ada beberapa. Sempet ada yang ngajakin collab juga. Oh, ada sempat lagi. Tapi bukannya gua nolak atau gimana, karena keterbatasan waktu juga itu. Karena itu kesibukan kerja. Iya, ya. betul. Itu juga susah sih kita buat ngatur schedule. Ibaratnya Benar. mungkin yang satu bisa, satu nggak bisa Nah. ya. Itu kan gitu ya. bentrok gitu. Bentrok gitu. Iya, kan, bentrok. Bang. Bener. Karena juga kan kalau di YouTube ini, apalagi YouTube pemula, benar-benar dari awal belum ada penghasilannya kan. Tuh, itu dia. Kita berat nih di keluarga, di kerjaan yang benar-benar kerjaan menghasilkan, sama di YouTube yang dari nol ini gitu. Ya apalagi kan yang dari luar-luar kayak tokoh-tokoh selebritis kan pada larinya ke YouTube. Iya, YouTube semua, Itu betul. berpengaruh juga. Harus ya. Kita ketiban jadi. Emang pengaruhnya buat kita ini kayaknya. Aduh. Ya pokoknya intinya mah jangan lelah untuk usaha aja. Iya sih benar. Intinya sih di situ Bang. Iya. Semangat tetap yang penting komitmen konsisten ya Betul. hitungannya gitu ya. Sama gue juga modal dengkul juga. Dari kamera gue nyicil ya kan, pertama dari HP, sekarang alhamdulillah punya kamera satu nih. Alhamdulillah. Nanti ibadah kalau ada rezeki lagi pengen di kamera satu lagi nih. Satu Jadi lagi. biar artis gue tuh biar kelihatan agak keren aja. Walaupun mukanya lecek gitu ya. Makanya Yang jelek bagus-bagus iya, makanya gue ngomong sama dia. Nih, gue udah ada kamera nih. Nanti shootnya nih kau aja nih. Kalau bisa lu dandan, gue gituin. Jangan nih baju dekil kayak gini. Jadi selama ini syuting nggak dandan Bang? Ya, kalau buat cewek sih dandan. Tapi kalau cowok sih saat aja ya, mukanya gelap-gelap doang. Iya benar. Kenapa ikan boy? Saat aja dah. Kacau aja berarti ibaratnya ya seala kadarnya ya. Nah, sederhana iya. lah, minimalis Kita lah ya. sesuai dengan budget lah ya kan. Ya, benar. Jadi nggak dipaksain. Gitu. Tuh. Nggak ada paksaan sama sekali. Tapi setelah bikin YouTube ini pas tergabung dengan yang beberapa komunitas itu ada manfaatnya nggak sih Bang? Maksudnya kayak nambah apa Feedbacknya, gitu? banyak. Feedbacknya ada Banyak, nggak? banyak. ya. Bisa Jadi, disebutin tuh Bang? Dari kita banyak komunitas begini, satu banyak subscriber juga ke kita, banyak motivasi juga. Ya kan kadang kita juga minta motivasi dari dia. Iya. Tolong dong kalau ibadah kekurangan kritik, jadi buat pelajaran buat gua gitu. Benar. Jadi dari mereka lah kita belajar. belajar bisa menyambung silaturahmi Betul, juga ya, itu silaturahmi. keuntungannya di situ. Jadi banyak keuntungannya, manfaatnya banyak ya. Jadi ibaratnya kita nggak gabung cuman ya gitu-gitu aja kan, Iya, ibaratnya buat betul. maju bareng, maju bersama. Apalagi untuk di komunitas YouTube pemula nih, ya pada saling support lah, ya Support, kan? betul. Jadi saling Itu harus tuh. berkunjung gitu. Betul wajib itu. Ya alhamdulillah pokoknya semenjak dari misteri ke konten komedi ini subscriber tuh Nambah terus. cepet. Apalagi kita didukung dengan lingkungan sendiri kan. Iya sih benar. Ya pokoknya kita mah masih di lingkungan kampung sendiri dah, masih belum terkenal di mana-mana. Insya Allah buat kedepannya mah ya. Pelan-pelan lah. Iya pelan-pelan. Mungkin nih kawan profil pengen tahu nih SPLO tuh sebenarnya domisilinya di mana sih? Ibaratnya di kampung mana, daerah mana gitu Bang kali biar pada tahu. Kalau buat SPLO domisilinya daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Posisi persis di depan RSUD Tangerang Selatan. Nah, itu yang pernah ke RSUD atau apa mampir-mampir main. Main Awan, ngopi. Ya pokoknya kalau ngopi-ngopi sih pasti ada, nang aja. Di depan RSUD-nya ya, bukan di RSUD-nya. Seberang RSUD. yang gampang nyambung tali silaturahmi ya kayak gini ngopi. Oh Iya, itu. Pokoknya nggak di mana-mana, nggak keluar, nggak di rumah ngopi lah. bener. Ngopi dah. Udah Coba Bib, ada tambahan ke Bib? Ayo. Ayo, Abi. Tambahan untuk apa nih? Ya ibaratnya buat cerita masalah konten kita ini aja. ya, Gitu. konten betul. Apa kesulitannya? Dari segi dari kameramen nih ya ibaratnya. Ini harus banyak belajar gua. Enggak bang, masih jauh. Ya, Masih banyak yang lebih. lebih ya, nggak apa-apa lah, saling sharing ya ibaratnya ya. Ya sebenarnya sih kalau dari kesulitan sih ya namanya belajar ya, Betul. pasti ada kesulitan. Ya dari kesulitan itu kita introspeksi diri buat lebih lagi, berkembang lagi ya. gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya nggak cuma stuck di situ Ya. aja kan ya. Wah, ini gimana nih pagi namanya ngedit yang aneh rasain gitu Bang Bro. Ibaratnya tuh
wah gila begadang ini bener. Prosesnya wah Sebenarnya teliti. Selain yang mahal dari talent tuh editor paling mahal tuh, luar biasa. Itu nggak boleh, ibaratnya nggak boleh diganggu-ganggu lah, nggak boleh dibikin pusing lah. Bener. Pokoknya kalau ngedit mah rokok aku udah ada, kopi Iya, juga ada, bener. itu Rokok nomor satu Rokok kopi ya berarti nih. Iya, kalau nggak mau kopi bentuk lah. top pikiran. Kalau yang lain tinggal cuma beres doang ya kan? Iya, ibaratnya paling ya baca naskah kita syuting udah gitu. Iya, kadang-kadang gue juga emosi juga. Apalagi gue punya teman satu nih. Ketika tag video tuh salah mulu. Salah. Itu kadang gue Bisa kesel. satu orang tuh bisa 10 kali tag gitu. Bisa bang. Sebenarnya sih masalah Kan kita aja bisa berapa kali ngetek. makanya itu karena Itu ya kontennya ya. faktor grogi. Faktor grogi. Iya. Sebenarnya kalau dia lepas sih pasti apa Iya, karena apa, grogi. betul. Belum biasa tonton orang. Ya, Kalau namanya kalau kita masih belajar. nah itu dia belum biasa di keramaian. Betul. Ibaratnya ya pemula kan pemain juga emang benar-benar dari nol semua, Nah, belum ada iya. pengalaman. Betul. Oke nih bang, Ane kan juga sempat ngeliat nih SPLO. Ane pernah ngeliat nih Cik, salah satu videonya tuh itu ada katak bijer ya. Wah iya benar. Oh, yang lagi viral, Lagi viral Kata nih. di situ. Apa ada hubungannya bang tetangga ya, kayak apa gimana gitu? Kalau dibilang tetangga sih tetangga, karena musik gue tuh di kampungnya, dari kompleknya. Oh, Nah, gitu. kebetulan gue lulusan Bipuri juga. Oh, lulusan Bipuri. Iya. Angkatan berapa, Bang? Tahun 2000. Oh, tahun 2000 ya. Tuh. Berarti abang-abangan gua tadi Jauh, emang jauh ya. Jauh. Abang kelas gue Dia aja lulus tahun 2015. 2015. Anak gua aja udah SMA ya, kelas 3. Jauh banget. Emang dia bergaul sama ponakan gua gitu. Jadi Nah, dapat linknya ibaratnya dari ponakan iya lah ya. itu. Sekarang sekolah gua tutup nih. Iya, udah. Karena ya begitu sering tawuran. Iya. Iya, ibaratnya yang kerok lah kalau buat di Tangerang Selatan. Itu tutupnya kalau nggak salah 2000 berapa itu? Pokoknya tuh angkatan terakhir tuh angkatan si Kata kalau nggak salah 2015. 2016 atau Iya, sekitar situ lah. sekitar segitu. atau yang waktu pas kejadian anak Pamulang yang kena ini kali ya? Yang di Jalan Masa Tekno, Iya, Jalan yang Tekno, mati iya. meninggal ya itu terakhir tuh. Itu terakhir tuh. Waktu zaman gue sih nggak ada korban. Kalau kebacok, kalau buat ketusuk sih ada, tapi kalau buat sampai meninggal nggak ada. Setelah buat 2 tahun gue lulus, baru kejadian anak sekolahan inilah sebelah ya Oh, kan. iya, Nah, iya. itu sering kalau nggak salah 3 kali meninggal lah. Iya juga. Tapi ibaratnya dampaknya nggak sebesar sekarang ini kan? Iya. Kalau dulu kan lagi bentrok di jalur itu nggak langsung viral ke media video-video gitu. Kalau sekarang- zaman gua aja handphone nggak ada. makanya itu. Yang ada tuh cuma pager doang. Biar bener. Iya. Lu jangan pager ya. Iya di zaman gua tuh cuma pager doang. Pager doang. Jadi iya, bener. kalau buat kayak HP Android tuh ya boro-boro lah hitungannya. Bener. Benar. Kita mau telepon pakai punya orang Iya, gitu. bener. Jadi bisa ada dokumentasinya. Kalau sekarang enak. Mau lagu apa juga Iya, bisa kamera handphone udah canggih, Iya. smartphone udah keren semuanya pokoknya. Berarti Habib juga lulusan Bijar? Bukan, saya kebetulan lulusan SMK 3 SMP 3. Oh, di mana tuh? di Victor. Oh, di Victor. Iya. Siap. Berarti tetanggaan sama Bipuri lah. Ya. Masih dekat lah. Masih deket lah. Ya kali aja Cek, ya kan yang viral nanti Katak Bijar bisa datang sini. Coba nanti kalau itu gua buat undang ya kan. Iya, siap. Mungkin kalau buat saat ini dia lagi ada Sibuk ya, sibuk nih. sibuk banget. Lagi Sempet gua kemarin ke rumah juga sama dia. Dia kan Habib ya. Ngobrol bareng ya juga. Gua juga nggak bisa maksain karena ya kesibukan kayak ini. Lagi dia sekarang lagi rame-ramenya di panggil sono, panggil sini. Ya gua ngertiin lah gitu. benar. Schedule lagi padat. Kemarin sempet gua bikin podcast juga. Jadi ada salah satu guru Katak Bijar waktu zaman di STM ngamalin amalan Bandung Bondowoso. Oh, bonus. Iya. Oh, iya sih sempat ngeliat juga sih di YouTube SPLO ini. Iya. Emang yang dari awal itu misteri, tiba komedi itu, terus tiba-tiba yang kuah itu ya kalau salah. Iya. Iya, betul. Jadi ibaratnya di situ berbagi sharing aja ya. Betul. Ibaratnya. Karena kan yang kita tahu mungkin kebanyakan orang kan tentang perihal tawurannya itu kan ibaratnya. Sebenarnya ya tawuran itu kan nggak
Baiklah tuh. Ya, betul. Gue juga nggak mau cerita secara detail karena takutnya nih anak sekarang punya pemikiran pendek. Betul. Ya sama kayak gue dulu aja. Iya, bener. Jadi mikir tuh nggak mikir panjang. Bener sih, bener. Ikut-ikutan sama temen. Ya kalau gue bikin sekarang, kalau sampai ibadah kuat bacok, buah bulu terbunuh ya kan. Ya bisa orang tua juga. Nah, Kalau dulu nggak ada pikiran ke situ. Nggak ada. Sekarang setelah gue punya anak, waduh. Pasti. Iya. Perubahan itu ada setelah berkeluarga. Bener-bener. Dan janganlah, bener jangan. Mungkin ada pesan-pesan Bang nih buat kawan profil untuk yang masih sekolah lah ibaratnya. Ya gue mesen sih buat teman-teman profil, satu, jaga nama baik keluarga, sekolah yang benar, karena orang tua tuh nyari duit tuh susah payah. Susah, ya, benar. Karena orang tua tuh punya harapan buat anak-anaknya. Jangan sampai nih kesempatan emas ini kita salah gunakan, kita buat hal-hal yang negatif. Itu aja. Habib, Ya kalau dari saya pribadi sih buat teman-teman global, nah, kalau buat sekolah sih tinggal sekolah gitu loh. Kita sebagai anak, orang tua yang ngebiayain, kita nggak perlu mikirin duit dari mana, orang tua nyarinya kayak apa. Betul. Tugas kita cuma ke sekolah, belajar, pulang. Udah itu aja. Orang tua nggak minta lebih. Benar-benar. Adapun prestasi yaitu istilah katanya mah bonus lah. Yang penting sekolah yang benar, pulang udah, itu aja yang orang tua mau sih. Ya, luar biasa. Patut diingat ya buat kawan brokol nih. Tawuran itu nggak ada gunanya sih ya. Betul. Sangat tidak berguna, nggak ada untungnya. Ya mungkin yang sekarang masih mencari jati diri lah. Betul. Jadi kita lanjut ke topik SPLO ya. Tadi kan udah sedikit ada intermezzo lah karena lulusan Dijer yang lagi viral nih. Itu juga sekolahnya mirip-mirip kayak yang Sujuran, iya, sujuran. kayak gimana sih Korea ya? Korea apa di mana itu sujuran? Sujuran di kalau nggak salah Jepang. Di Jepang ya. Korea gue ada lah gue gitu. Tapi Bang nih kita lanjut ke SPLO nih. Ya. Semenjak ngejalanin konten Betawi komedi ini kan ibaratnya budaya Betawi nih ya. Ibaratnya ini ada nggak sih suka dukanya nih ngejalanin konten ini Betawi ini? Ya banyak sih Bang, namanya suka duka tuh pasti ada aja. Ya kadang nih ngumpul di rumah, ya kan. Ya kadang kita kan yang punya tuan rumah nih, gimana caranya nih anak-anak biar bisa makan, bisa ngerokok, bisa ngopi. Ya kadang-kadang ngutang-ngutang pun kita gitu. Kita jalani Iya terus ya. lah, Apalagi gitu. berarti mulai dari nol tuh bener-bener Iya, kita makanya suka banget, susah banget ibaratnya. ngomong sama mereka begini, buat saat ini lu jangan mikirin duit dulu, mending kita berkarya dulu aja. Berkarya dulu, Biar betul. nanti orang tuh bisa menilai karya kita. Ya insya Allah lah, kalau kita ya mungkin nanti buat kedepannya rezeki mah pasti ada aja. Amin, amin ya robbal alamin. Yang penting sekarang itu kalau syuting tuh totalitas, ya kan. Totalitas, ya. Jangan lu malu-malu. Ya gue juga sama, gue masih grogi, masih malu, masih ada tetap, Pasti. masih jauh gitu. Itu udah hal yang lumrah lah ya Iya. kita semua Karena para gue kan YouTuber dasarnya mah ya. bukan dari keluarga artis kan. Iya betul. Itu mungkin suka duka dari Bang Dul ya. Kalau dari Abib nih editing nih pasti banyak nih suka dukanya nih, dukanya sama sukanya nih. Ya mungkin kalau dari dukanya dulu kali ya. Iya dukanya dulu ya. Kadang kan yang namanya pemain pemula lah, diaturnya masih rada-rada ribet. Iya susah bener ya, kaku lah ya. Semua dia sendiri. Iya bener. Kadang kita suruh diem posisinya berubah, paling ntar yang susah ya di bagian editnya. Nah, bagian edit yang susah Iya. ya, itu paling problemnya di situ Iya. ya. Mau ini Bang, sama ini nih, Iya. pernah nggak sih dikejar-kejar waktu nih? Misalnya dari Bang Dul sendiri, ini gimana nih belum jadi-jadi atau gimana? Kalau dari Bang Dul sendiri sih nggak maksa jadi Nggak maksa ya? Yang penting kelar udah gitu aja. Cuman kalau di luar dari Bang itu, Bang Dul, kalau dikejar-kejar waktu itu sering. Sering ya? Soalnya kebetulan saya juga kerja di dunia videografi juga. Oh, jadi bentrok ya ibaratnya ya. Ibaratnya benar-benar harus bagi waktu ya. Gila, luar biasa. Ya mumpung masih umur segini lah, kan belum ada pikiran bayar listrik, bayar air. Bang. Oh iya. Bantuin aja. Bener. Yang penting experience aja.
pokoknya apa yang kita lakuin harus dibawa nyaman ya. Ya, pasti. yang penting itu hal yang positif lah. Positif. Yang penting hari Minggu tayang, malam Minggu tayang. Gue nggak mau tahu dah. Malam Minggu tayang nih. Oh iya udah target lah, udah ada jadwal lah. Jadi udah dijadwalin ya. Berarti Ya. bukan dari Bang Hu, mungkin dari talent-talent yang lain kali ya, mungkin ya hitungannya. Iya. Kalau yang lain kan setelah syuting udah pulang. Pulang, iya. Yang pulang tuh gua sama dia, gua gitu. Emang sih, emang kita jadi YouTuber tuh kayak konten komedi itu Betawi atau apapun itu pasti ada suka dukanya ya, Iya, pasti iya. nemu di situ ya, entah yang hal yang kecil apapun itu pasti ada lah suka dukanya. Seru sih Bang sebenarnya. Sampai bini gua nanya, ya, ntar ngedit. Apa waktu buat gua? Sampai ngomong gitu. Nah, pagi udah kerja, malam ngedit. Gua kapan nih gitu? Tapi untuk ide-ide bikin naskahnya itu kayak judul itu siapa Bang? Dari semua itu talent gitu. Dari gua semua. Oh semua dari semua yang menggerakkan. Ya kan kadang tulisan gua kan kurang bagus lah ya kan. Kadang gua nyuruh istri. Ya kadang spontan aja. Spontan. Oh nanti si ini seperti ini nih dialognya. Ini seperti ini. Nah kalau buat dia nih emang dia kalau buat acting ini kayak udah biasa ya kan. Jadi Bib, kalau buat adegan lu terlalu aja lah ya kan. Gua nggak mau nulis. Jadi kalau si Abis ini tinggal input sendiri aja. Iya, jadi cuman ide dikit aja. Kalau yang lain dari gua. Jadi semua yang talentnya itu dari yang tes. Jadi sebenarnya bikin cerita pun kita nyambungin dari cerita sebelumnya Bang. Oh iya, wajib itu pasti Iya. biasanya. Jadi biar karena kan bersambung, awal bersambung satu, sih ya. Iya gitu. Jadi nggak satu judul habis, satu judul nggak habis. Iya. Jadi bersambung itu semua harus dikumpulin dulu dong berarti. Iya, Iya. kumpulin sekiranya berapa tag nanti baru kita satuin. Oh. Tapi pakai latihan dulu nggak tuh biasanya kalau sebelum syuting gitu? Enggak. Langsung di Langsung. TKP. Iya. Luar biasa. Itu hebatnya ada gitu tuh. Wah. Berat. Iya. Berat cek. Kan kalau yang lain-lain kan kalau udah profesional kan latihan dulu ya. Iya, Oh, gua latihan enggak. dulu, bisa. Nih, Pokoknya baca tuh. Iya. Langsung. Salah ulang sampai dapat Iya, dah ya kan. berapa kali tag tuh. Gokil. Jadi buat kawan brokol itu kan kalau kita ngelihat di YouTube-nya kan itu langsung jadi, ternyata dibalik langsung jadinya itu dibalik langsung apa sih namanya cek? Prosesnya gitu ya, itu sangat nggak mudah gitu. Gila. Jadi ada Apalagi- bagian-bagian yang jatuh bangun. Iya. Apalagi ini termasuk salah satunya membudidayakan Betawi ya. Wah itu luar biasa. Sangat apa ya? Sangat harus berhati-hati juga ya. Berarti gitu Bang ya. Bilang ya. Iya. Berarti nggak sembarangan gitu. Iya. Takutnya kan kalau kita satu nih yang kita hindari ketika kita syuting, rokok juga jangan ya kan. Iya, Nah, gitu. Karena kan yang nonton kan bukan orang dewasa aja. Iya, di bawah umur. Iya, takutnya kita kayak nyontoin nggak baik Nggak juga. baik. Soalnya sempet lagi pernah kita dengan rokok ada protes Oh. gitu. Kalau bisa kalau syuting jangan rokok dong, gitu kan. Oh iya maaf. Kita juga ada sih yang komen gitu di Instagram, di ini juga ada, bisa jangan ngerokok, cuman kita kalau ngobrol jangan Itu ngerokok. dia apalagi pasti. temennya kopi. Iya. Santuy udah. Karena emang gitu juga udah kan di setiap settingan itu kan ada Pembatasan. usia. Emang nggak seru kalau nggak ngopi. Benar. Rokok gitu, aduh. Kan Cuman ya terima kasih juga Itu sih. cuma obrolan doang ya kan. Betul. Berarti ada masukan, ada yang ngingetin lah paling nggak buat kita semua gitu, buat YouTuber yang lain gitu, berarti yang podcast atau apa. Karena kritik dan saran itu sebagai Penting, Ah, betul. penting banget itu. Betul. Oke bang, nih pertanyaan orang-orang juga sih jatuhnya buat kawan brokol nih. Ada nggak sih bang kisah-kisah waktu pertama kali bikin konten kan tentang misteri ya? Iya. Pengalamannya nih. Itu ada nggak sih yang kisah-kisah benar-benar horor? Di misteri ini gitu. Ada. Sebenarnya kalau kita detail dengan video itu banyak banget penampakannya. Oh banyak ya? Banyak. Jadi pernah nih kita bikin live di daerah Bojong Sari. Itu pas terakhir habis penarikan keris, merinding nih. Itu tiba-tiba mic itu recek bang. Iya. Krok. Pas itu mau terakhir live gua, mau terakhir live, mic recek.
pulang kan. Setelah habis lab itu dicek lah, ternyata hasilnya dicek itu ada kuntilanak gendong bocah. Itu gendong bocah itu di YouTube gua ada gendong bocah rambutnya segini. Itu emang dia nggak padat bang, jadi kayak gimana sih, kayak kabut. Emang bener kuntilanak. Iya. Pas gua pulangnya nggak langsung masuk kan. Gua di depan dulu 1 jam, gua wudhu, gua ke dalam. Nah teman gua ini si Meneng, dia pulang langsung tidur. Jadi pas sampai rumah itu bininya tuh ngigo. Jadi disorotin aja mukanya sama dia, kok orang merem tapi kok ngomong gitu kan, ngomong begini, lu dari mana? Oh main kok jauh banget sampai baca blok sama tanah gusuran. Enggak, gue dari sono. No ada yang nungguin no, cewek di luar pakai baju putih. Coba itu. Iya kan? Dengan siapa? Dengan lu pulang aja, ntar udah pulang itu. Tapi bininya ngomong tapi tidur. Oh gitu. Jadi yang kayak ngigo gitu. Iya, gitu masih tahu. Berarti itu untuk pengalaman yang nggak dilupakan tuh ya dari misteri itu ya. Gue jatuh ke empang juga pernah juga ya kan. Terus setelah gue lab dari situ, seminggu kemudian gue datang lagi ke sana. Pakai mediasi. Oh, mediasi. Setelah mediasi gue minta lah ya kan oleh-oleh dari penembus itu. Dikasih batu warna biru. Tapi dia ngomong jangan balik sini lagi. Oh gitu, dia ibadah ngasih pesan. Iya. Pesan Setelah dikasih batu jangan balik sini lagi. Wow, gila. Udah merinding loh Pak. Ternyata itu kuntilanak istri Demang yang keberapa gitu waktu zaman Belanda gitu. Dia meninggal tuh kayak dibunuh, itu pengakuan dia setelah kita mediator. Karena kan kebanyakan juga orang menilai itu kayak settingan apa. Nah iya, kalau kita mah nggak ada settingan sama sekali. Mau sampai di lapangan bawah aja begitu. Setelah di situ yang kita tarik batu, keris. Setelah kejadian itu ada anak situ yang rumahnya dekat lokasi. Berapa hari kemudian lah dia pulang jam 12 malam, ditampakin nih. Nih dari sini perempuan nih cakep, ke bawahnya tuh ular. Gue nanya sama dia, lu ngomong bener demi Allah bang, gua diwujudin berapa kali sampai orang tua dia tuh kesurupan. Itu penunggu bawah itu. Semenjak aku bikin konten begitu kejadian. Iya. Setelah itu masih bikin konten di situ atau sekarang di sini udah enggak. Udah stop lah ibaratnya. Jangan sampai ya gua ngerusak kamu sendiri kan. Iya benar. Ternyata di sini juga banyak ya. Banyak. Nggak usah jauh-jauh ya. Ya kalau orang punya mata kebatinan kan pasti tahu ya kan. Benar. Pasti bisa ngelihat ya. Kalau gua pribadi gua nggak bisa, ya karena guru gua tadi itu aja. Udah Di sini ada. udah ngasih tahu dulu Iya. aja. Kalau dari Bang Habib sendiri gimana pengalaman yang nggak terlupakan di awalnya konten misteri dulu ya berarti. Kalau buat konten misteri, saya belum diundang. Baru kemarin komedi, baru saya diundang. Berarti kalau untuk di pengalaman yang tidak terlupakan nih di komedi Betawi ini apa nih? Kalau pengalaman sih mungkin masih dikit lah. Cuman kalau di luar konten itu mungkin ada beberapa, kayak misalkan kita kan biasa kerja videografer. Nah itu pengalaman yang gak terlupakan itu pas mau diedit filenya korup. Wah, Hilang semua hilang semua itu. kena virus. Itu akhirnya syuting lagi. Ya akhirnya dibatalin dan pembayaran gagal. Waduh, ya Allah. Itu nggak bakal dilupain sih. Ada aja ya Itu masalahnya. bisa jadi sampai hilang gitu. Kenapa itu, Bang? Jadi awalnya dari kamera kita transfer ke komputer. Nah di komputer itu terdeteksi virus. Oh. Jadi file-file nggak bisa dibuka semua. Bener-bener nggak bisa. Tapi Nggak di kamera itu tetap hilang ya. Hilang gitu. Karena kan udah ke transfer di komputer itu. Ya, di PC. Makanya emang hati-hati banget deh emang kalau gitu mah. Sebagai pembelajaran juga sih. Iya, betul. Ibaratnya masukan juga ya buat kita yang pemula ibaratnya ya. Kalau untuk Bang Dul, pengalaman yang nggak terlupakan di komedi Betawi ya gimana?
Itu aja sih, ya pemain-pemainnya. Paling mainnya nggak dilupain namanya ya. Hitungannya bukannya nggak dilupain, ya kita keselnya tuh gimana sih? Ya ada sih temen orang tua nih, orang tua ya mungkin dia nggak pede juga, dia grogi juga, ya kadang sampai attack berapa kali gitu. Ngulang terus. Iya, itu itu. pengalaman yang nggak bakal dilupain. Ya. Apalagi masih ngeliatin kamera, kadang-kadang ada kan dari situ saking groginya dia maju ke depan, susah kadang buat ngeditnya. Iya, Sampai bener. mau kesel bang, kalau adegan abang seperti ini, abang selesai jangan maju ke depan, dia aja di tempat. Maju depan lagi, kadang-kadang pengen gua Kasihin orang tua ya. iya. Takut kualat ya mau. Aduh, seru cerita baru. Lucu dah, bener lucu. Aduh, Ada aja seru, gitu ya. ya. Campur aduk ya, Iya. ya. Itu yang Makanya nggak kita mau bakal happy lupain. aja, Iya, gitu. bener. Itu kan jadi suatu, kalau buat saya bilang sih bukan kenangan ya, suatu dokumentasi ya. Iya, buat bener. masa tua nanti ya, Bener. biar anak cucu ngeliat ya. Oke nih untuk Bang Dul sama Bang Habib, ada masukan nggak nih buat para youtuber pemula nih yang baru pengen mulai terjun di bidang YouTube juga? Bib, Bib. Ya mungkin kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya kalau buat terjun sih nggak usah takut. Ya kan namanya kita mencoba, gagal, kalau namanya dalam belajar nggak ada gagal itu bukan belajar namanya. Pokoknya apapun yang ingin dikejar, ingin dicapai, tekuni selagi itu positif. Udah. Luar biasa. Jadi jangan takut buat proses dulu ya. Iya. Untuk Bang Dul sendiri, Ya kalau buat pribadi satu ya semangat lah, punya semangat yang tinggi, jangan putus asa. Insya Allah dengan hasil kerja keras kita, insya Allah kedepannya akan ada hasil. Itu aja. Nanti karya kita pun akan dinilai sama orang. Iya. jadi orang yang menilai. Iya gitu. Jadi intinya tetap berusaha, semangat, jalanin terus pokoknya ya Bang Dul ya. Iya. Itu harus tuh intinya. Jangan pernah menyerah. Jangan takut gagal lah, ibaratnya Iya. kalau gagal mulai lagi, karena itu proses kan nggak ada yang Berulang-ulang Iya. terus. Justru karena adanya gagal kita belajar. Betul. Karena kalau nggak belajar ya Ya nggak maju-maju. Di situ-situ aja. Iya. Pokoknya jangan malu deh, pede aja pokoknya. Oh, semakin hari kita bagusin aja terus ya masa sih hitungannya buat depannya kualitas konten kita nggak bagus ya kan? Betul. Karena dari belajar kita ngeliatnya orang, oh begini, nanti kita ngomongnya sama si Habib, ada yang main beat, oh begini Bib, ya siap bang. Pokoknya aneh yang cerewet kadang-kadang di Oh, gitu, lokasi, iya, iya. Emang kan juga nggak, kalau dia mungkin gimana ya, nggak enak kan kali, iya bang gitu, mungkin dalam hati mah sialan gitu. Tapi kan itu ibaratnya cerewet membangun nih. Betul, ibaratnya, iya, cerewet kan? membangun. Ada yang ibaratnya gitu kan. timbang adem ayem Iya, lama-lama betul. ya ibaratnya melompong gitu. Harus Ada yang di syuting pas ngeliatin kamera aja itu. Bengong, Iya, gini. enggak, itu aja. Ya ngobrol sih ngobrol, tapi matanya tuh nggak bisa. Fokus gitu Fokus. ya. Iya benar-benar. Ada juga sih begitu. Jadi kita ngulang lagi, aduh. Itu bisa ya sampai selesai tuh pokoknya. Selesai. Sampai bener-bener sempurna lah ya. Tapi berarti. alhamdulillah ya, kita mulai jam 10 pagi. Habis johor tuh udah selesai. Habis jauh udah selesai. Selesai. Itu untuk proses syutingnya tuh. Iya, itu ya buat satu episode lah. Satu episode. Ya lokasi juga nggak jauh-jauh, masih sekitaran sini aja nih ya. sih. Berarti kita memanfaatkan tempat yang ada Betul. ya. Berarti kampung sendiri ya kan ibaratnya. Jadi nggak jauh-jauh, nggak ribet juga ya. Ya pengen gedein kampung lah Bener. gitu. Secara garis besar Iya. betul. Ibaratnya kita Gila, ini anak Pamulang Pamulang punya kreativitas, ibaratnya di hal positif aja. tuh, luar biasa. Oh ini bang, buat kawan Brova lovers nih, kalau pengen apa ya, kita mau ngundang mungkin acara hajatan gitu kan, acara ini bukan nggak sih bang, maksudnya terima undangan kayak gitu nggak sih, kayak Lenong itu. lenong gitu ya gitu. Enggak lah. Enggak ya. Saat ini mungkin Iya betul belum ya. Belum ya. Karena Mungkin nanti kita masih belum pede. belum pede ya. Kalau mau tahu sang
pewaris seluruh official ini medsosnya ada nggak sih bang, biar siapa tahu kawan global yang tahu nih. Kalau di kita baru punya IG aja. Oh, IG aja. Ya, IG-nya di Sang Pewaris Leluhur Official. Official ya. Itu aja. Cuman itu ada 2 oh nggak salah saya. Iya, itu yang satu gue lupa pasportnya itu. Oh, jadi buat kawan global lovers nih, jadi itu emang ada 2 IG-nya yang setelah kita follow kemarin. Jadi nanti bisa di cross check di situ ya, yang update uploadan terakhir, postingan terakhir lah ya, bulan November apa ya kalau nggak salah itu yang akun bener ya berarti ya. Kalau yang satu lagi lupa paspor ternyata. Ini kalau untuk YouTube-nya sendiri bang, Apa itu? channelnya kasih tahu ke kawan-kawan profile. Channelnya di Sang Pewaris Leluhur Official. Sang Pewaris Leluhur Official. Jangan lupa di SPLO. subrek tuh, di subrek, di like, komen, loncengnya juga jangan lupa bang. Iyalah. Gratis pokoknya. Pokoknya kita setiap malam minggu tayang jam setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Itu bakalan ada cerita-cerita menarik terbaru pasti. Iya. Ikutin terus pokoknya, jangan sampai enggak. Ya Cek ya. Jadi ibaratnya jarang banget sih emang di sekitaran Pamulang ini yang konten Betawi komedi gitu kan, jarang sangat. Ibaratnya langka lah kalau dibilang ya. Kebanyakan kan yang salah sana tuh. Iya, daerah Tangerang. Daerah BSD sana kan ibaratnya. Dan ini untuk salah satu perwakilan dari Pamulang, luar biasa. Sang Pewaris Leluhur Official. Sukses terus. Amin, amin, amin. Amin. Sukses juga nih buat global nih, Wush. ya kan? Pasti. Pokoknya support terus. Amin, amin. Tapi nih kopinya masih belum Makanya ada ininya nih bang, mereknya ya. Oh, kan? iya. Siapa tahu nanti di Ada endorse ya. endorse. Tenang. Tenang. Dengan berjalannya waktu aja itu. Iya betul bang, betul. Kita belajar dari SPLO juga nih ya. Oke kawan Brofal, sebelum kita ke akhir acara nih, kita tanya lagi sama narasumber kita, project kedepannya untuk Sang Pewaris Seluruh Official ini apa nih bang? Kalau boleh tahu. Ya, gue sih masih tetap jalan misteri, masih jalan. Istri tetap jalan. Jalan. Jadi emang awalnya gue di misteri kan, jadi jangan sampai hilang gitu Hilang aja. gitu aja. Jadi misteri masih jalan, komedi pun masih jalan. Masih jalan, tetap ya, dua-duanya pokoknya jalan, ya. video itu sampling-sampling aja. Jadi hari ini komedi, besok misteri Iya, atau bisa begitu. Pokoknya bolak-balik seminggu gitu. 2 kali lah. Seminggu Ya. 2 kali ya. Jangan sampai kita upload tuh seminggu sekali. Luar biasa. Ya itu tadi project SPLO untuk kedepannya. Pokoknya SPLO ini kita doakan semakin sukses, Amin, amin, amin. makin berkembang, makin maju. Yang penting pada sehat, intinya itu aja. Amin. Amin. Oke kawan Brofal ya, itu tadi pembahasan kita dengan narasumber, ada Bang Dul sama Bang Habib ya, tentang Sang Pewaris Leluhur Official. Oke kawan Brofal ya, episode kali ini kita udah membahas sampai tuntas isi cerita dari YouTube-nya Sang Pewaris Seluruh Official ya Cek ya. Iya. Berarti dari benar-benar dari nol sampai saat ini, mungkin sampai seterusnya. Nih. Karena jangan pernah puas dengan pencapaian sekarang, tapi raih terus pokoknya sampai Belajar terus pokoknya. Oke Bang, terima kasih ya udah sempetin waktunya di Terima kasih udah ada waktunya buat kesini ya. Luar biasa. Oke Bang, sebelum kita pamit, kita pisah nih Bang, kita minta oleh-olehnya sedikit Bang. Oh iya. Tanda tangan, Jejak tangan. Jejak tangan. Jadi harus meninggalkan jejak tangan di sini ya. Iya. Bebas, Bang Dul mau di mana? Oke Bang Habib. Bang Habib. Ini ya. Ya bebas Bang Habib mau di mana? Pokoknya satu banner juga nggak apa-apa. Kalau ini dokumentasi kita nih narasumber, biar ada jejak tangan. Iya. Nggak. Buat kita pernah hadir kemari ya. Betul. Oke, terima kasih buat kawan Brofal ya. Pokoknya support terus Brofal Podcast, semoga makin berkembang. Amin. Semoga makin Amin, amin. maju, dan juga buat Buat SPLO-nya ya, SPLO. pokoknya semakin
makin sukses juga. Yang penting intinya tadi balik lagi pada sehat biar masih bisa aktivitas. Yang penting silaturahmi. Betul, silaturahmi itu paling wajib. Oke, buat kawan Broval nih ya, jika suka dengan pembahasan kita kali ini dengan narasumber yang benar-benar bukan kaleng-kaleng ya Cek ya. Betul. Luar Dari biasa. Sang Pewaris Leluhur Official. Jangan lupa di like, Komen, share, and subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih buat kawan profil semuanya dan terima kasih buat narasumber yang udah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Oke bang, terima kasih. Siap. Bang Dul, Bang Abid Oke, siap. udah hadir di sini. Bang Tayu, Bang. Siap. udah ada narasumber nih, ibaratnya orang yang dulunya bingung. Oke, di kesempatan kali ini kita ngundang apa? Ada narasumber. Langsung narasumber. Iya, dia. Apanya nih? Dari ulang. Kita sebelum panggil narasumber gini sih, orang kan perkenalan narasumber tuh. Jangan lupa jangan lupa apa nih? Like dulu, like, comment, share, ntar subscribe ya baru-baru. Orang lagi.